Kenalkan, nama saya Eliana Kalista Asimanjuntak dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S24056. Di sini saya memilih kategori soal siaga SD dengan referensi soal buku Bebas Challenge Solving Computational Thinking Problems oleh Bebas Indonesia yang terbit pada tahun 2019. Soalnya adalah tarian samba. Samba si berang-berang adalah penari terkenal di negeri bebas. Tariannya terdiri dari 5 posisi. Setiap kali ganti gerakan, samba mengubah satu posisi lengan atau satu kaki saja. Anda ingat bahwa tarian samba hanya ada 5 gerakan, tetapi tidak ingat urutannya yang benar. Jika kita lihat pada gambar soal, di sini adalah gerakan tarian samba, maka tantangannya adalah yang mana dari pilihan berikut adalah gerakan ketiga. Di sini kita bisa melihat gerakan yang pertama adalah yang benar, 2, 3, 4, dan 5 tidak benar. Maka untuk menjawab soal ini kita harus mengurutkannya gerakan dari awal hingga akhir, di mana gerakan yang benar adalah gerakan yang ketiga dengan sisa masih berang-berang mengangkat satu kaki dengan mengangkat satu lengan. Ini disebut juga dengan algoritma dan pemrograman di komputer yang mirip dengan tarian yang merupakan adanya langkah demi langkah dari awal hingga akhir. Di sini saya memilih soal ini dikarenakan dapat melibatkan kontribusi siswa-siswi untuk mempraktikkan secara langsung tarian samba, serta mengenalkan budaya negara Brazil, dan juga dapat membantu siswa-siswi SD memahami pemikiran algoritma. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Krisman Pangeran Joga Putar dengan NIM 4324020 dari program studi UIT Tingkat Teknologi Informasi. Sekarang saya akan menjelaskan soal saya yang saya ambil dari Bebas Challenge. Soal saya adalah, sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum minggu. Tantangannya besok hari apa? Kalau dapat kita di sini, sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari Minggu. Berarti 3 hari yang lalu adalah hari Minggu. Lalu sehari sebelumnya itu adalah hari Sabtu. Lalu besoknya hari apa? Karena ini 3 hari yang lalu, maka kita 3 hari yang lalu hari Minggu, maka kita hitung 3 hari ke depan, dia adalah hari Rabu. Jadi besoknya hari Rabu adalah hari Kamis, sehingga jawabannya adalah hari Kamis. Pilar computational thinking. Shalom, Shalom, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak. Ingin perkenalkan diri, nama saya Ibrahim Luis dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 13S24004. Di sini saya akan menjelaskan alasan dan tujuan saya memilih materi ini untuk dijelaskan nantinya kepada siswa. Materi yang saya ambil yaitu mengurut melompat. Di sini saya akan mengajarkan siswa untuk meluruskan atau membantu kanguru melompati batu bata yang lebih dan tidak lebih dari 3 sesuai dengan jawabannya 14 lompatan. Gimana caranya sesuai dengan 14 lompatan kanguru bisa kembali ke rumahnya. Di sini saya mendapat pilar computational thinking-nya ada 4. Yang pertama itu decomposition, yang kedua abstraksi, yang ketiga ada pengenalan pola. Untuk penjelasan selanjutnya kami sudah menyediakannya di dalam PPT kami. Penjelasan pilar computational thinking yang sudah kami diskusikan. Sekian dari penjelasan saya Pak, Bu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andri Kurnia Bahtiar Silelai dari program studi 4 RPL dengan NIM 41424-002. Dan saya berasal dari kelompok 17 yaitu Velocity yang dimana saya membahas soal tentang robot pembersih sampah. Kenapa saya mengambil soal ini? Karena soal ini dapat mengembangkan pola pikir yang secara logis dan strategis, serta melatih pemahaman matematika dan geometri, dan mengasah kemampuan analisis, dan serta mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah dan kehidupan nyata. Nah, jadi
intinya dari soal ini ada sebuah robot yang akan membersihkan sampah yang ditinggalkan penonton seperti pada gambar berikut. Nah, jadi kita tentukan dari mana si robot mengambil sampah pertama dan terakhirnya. Jadi kita juga akan mendapatkan sebuah pola dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi ini adalah polanya yang kita dapat nanti. Dan eh, pilar computational thinking yang ditemukan pada soal ini ada dekomposisi, pattern recording, abstraksi, dan algoritma. Kenalkan, nama saya Manuel Strain dengan NIM 11S24016 dari program S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan soal PSD saya. Alasan saya memilih soalnya agar anak-anak SD dapat berpikir kritis dalam menyusun sebuah langkah-langkah dalam sebuah permasalahan, yang dimana saya memilih di sini menyusun piring. Referensinya dari buku Weber Challenge Solving Computational Thinking Problems. Yang soalnya Bebras bibit teliti selalu mengatur piring, jarak piring sehingga seperti pada gambar. Dimulai dari yang terbesar, sedang kemudian kecil. Saat menaruh sebuah piring, bibit teliti ingin memindahkan sedikit mungkin piring. Tantangan, sekurangnya berapa piring atau termasuk yang akan ditambahkannya yang harus dipindahkan bibit teliti untuk mendapatkan piring tetap teratur. Untuk jawabannya adalah A3, yang dimana computational thinking yang ditemukan pada soal yaitu dekomposisi. Anak-anak perlu memecah masalah dengan memisahkan aturan penyusunan piring dan mengevaluasi urutan yang diberikan. Yang kedua, pattern recognition atau pengakuan pola. Anak-anak mencari pola dalam aturan penyusunan piring. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, mengabaikan informasi yang tidak relevan dan fokus pada aturan utama yaitu piring besar tidak boleh dari piring kecil. Yang keempat, algoritma desain atau desain algoritma. Yang itu menyusun langkah-langkah untuk menentukan susunan yang benar dari tumpukan piring. Perkenalkan, nama saya Martogi Fitriansyeta dari Prodi Teknik Metalurgi dengan NIM 22S24014. Di sini saya memilih soal dari Bebras tahun 2019 dengan kategori soal siaga. Soal ini mengajarkan kita untuk menyaring informasi dengan seksama. Kita harus mencari beruang yang memenuhi sebuah kriteria secara bersamaan, bukan hanya satu atau dua dari kriteria tersebut. Ini mengasah keterampilan berpikir logis dan kemampuan untuk menyaring informasi penting dari keterangan yang diberikan. Nah, di sini soalnya yaitu Rena boleh membawa beruang mainannya ke sekolah. Rena memilih sebuah beruang yang mempunyai bintang di kakinya, memakai selendang di lehernya atau berpita tetapi tidak memakai kacamata. Tantangannya yaitu beruang mana yang akan dibawa Rena ke sekolah? Nah, jawabannya yang tepat itu adalah D. Penjelasan Rena tidak memilih opsi A atau opsi C karena beruang-beruang itu berkacamata. Rena tidak memilih opsi B karena beruang itu tidak mengenakan selendang atau pita. Dan Rena memilih opsi D karena beruang itu memiliki bintang di kakinya, mengenakan selendang dan tidak berkacamata. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal yaitu ada decomposition, pattern, recognition, abstraction, dan algoritma. Baik, perkenalkan, nama saya Davina Antiasa Panjita Barat dengan NIM 12S24047 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan membahas Bebras tahun 2020 dengan kategori soal SD. Saya memilih judul soal metode beruang, di mana alasannya itu mungkin akan dapat mudah dimengerti oleh anak sekolah dasar yang mampu mengajak mereka untuk menganalisis informasi-informasi penting yang ada di dalam soal dan mengabaikan informasi yang kurang penting. Begini soalnya, Baby si berang berjalan dari rumah yang ditandai teddy bear. Berjalan sampai kembali ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan, mereka memotret beruang di setiap rumah yang dilewati. Di bawah ini adalah peta desa ini. Mereka melempar beruang dan beri fotonya, tapi mereka lupa satu beruang lainnya. Ini 3 beruang yang mereka foto. Lalu tantangannya, beruang mana yang kamu lempar? Jadi yang seperti yang diketahui, mereka berjalan dari rumah Jennifer dan berjalan sampai ke rumah mereka. Yang artinya mereka berkeliling
sampai kembali ke titik awal. Jadi sesuai foto yang informasi di sini, mereka mengingat 3 foto beruang. Beruang pertama, lalu beruang kedua, dan beruang yang ketiga. Karena mereka akan kembali ke mereka, maka beruang ini berjalan dari ini lalu beruang ini sampai beruang mereka yang pastinya akan melewati beruang yang berwarna kecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Terima kasih.